Calian dulu ke layar. Lah, Eko hadiah dari si Haji Tangkelek. dia bongkar isinya. Ambo pemirsa. Cikgu dah mulai now. Elok. Sana Wah, kalam. Ini kalam ah. biar lu. Sana masuk balik jo yang tak buzar yang tagih budak sarengnya di pot bunga. Hari ko yang sana harus pai jadi sopir dari orang kayu di Sebalayang ke sana. Beliau ko orang yang pertama maisi pot bunga di sana. Yes. Oh, kau nak do nyo anu nak do pot bunga kale do. Tangga mik nem. Saya tak raso nyo ngaku. Masa bobok bawa saya. Yo, nyo ngaku kayo sana tapi pas naik auto Nak ngaku sana ada buyang. Tu ah. Salah ada buyang mah ada buyang memanggil dan petang menelpon dan kecek ke orang-orang kalau profil orang kayu aja wayoi lah telepon je. Oh. Nak ada yang ngaku kayu lah. Memang kayo. Orang-orang mengecan awak kayu. Aduh jo cerita mereka. Dia mananga. Bulu. Dia mananga jo. Ya melinteh lah lelok. Lu capek ha. Orang kayo. Ayo siap. Melinteh cameh lo. Siap. Jadi ada orang bercerita kalau ajo wayo itu orang kayo. Bako baik tu. Dosen yo. Pengusaha yo. Punya bini apoteker apa yang tak ada dari keluarga yang kayo. Yo kayo je. Itulah kalau bahala menyambut. Alhamdulillah Allah memberikan penghidupan yang layak kambo. Hidup layak tu dalam standar orang kan berbeda-beda tu. Ya. Tapi nam punya dia awak kecil orang lah balabiah-labiah. Nak dia dapat apa nak model ko sarupo ko bayangan dia. Kini yo indak ka yo sarupo itu kayu ajo. Dia dapat kabar kang balioto baru gai. Iyo, memang iyo. Rumah bagai. Iyo. Nang kini ko rumah lah. Itu kan rumah ajo kini nak. Kini rumah ada ampek ni ko. Rumah ada ampek nang ditinggali cie. Pertanyaan yang berikutnya, alah kayu sarupo itu. Kalau menurut ambo tu standarnya ada buyang. Ampek rumahnya rumah auto baru standarnya baru lah. Jadi nak kayu apa? Ambo kan piaman. Atau kalau dalam standar piaman ampek rumah nek baru standar baru tu. Standar? Iyo. Nak berlebih aku marah. Nak mengerti lo ada. Kan kadang takah ko ada buyang Misalnya dalam hal bisnis misalnya ada buyang dak. Ayo, dia dapat kabar bisnis yo lo jalan kini. Yo, alhamdulillah nak. Wayoi ko sebagai sebuah brand ambo usaha untuk bertahan selama 7 tahun. Manggaleh di Lubuk Aluang benarnya tapi alhamdulillah yo baju lah dipakai di artis sebagai Aduh kan? Aduh foto ke ada beko. Beko keluar foto sama pemirsa. Itu nang kedua aduh ke kadang orang mencari dari pergaulan. Yo bo kawan ambo pengusaha. Kadang-kadang kok duduk jo pejabat. Adik sebagian kawan kan sesekali duduk jo pejabat kok upload bana mah. Ya, kalau cocok kan? Enggak, aku enggak pernah upload pejabat. Tapi cocok kan duduk pejabat, upload dan enggak pernah. Kan yo. Itu lain lo kecil ugang mereka tu. Indah kan iyo sarpo itu nak dan tahu dan kan dan ngarati si ajo sebenarnya. Pertama masalah kekayaan tadi, maka dan penasaran batanyo. Tapi yang salah ajo lain. Jo kayo, pitih ado, bini pun kayo, keluarga kayo, bisnis jalan, dosen yo, pulau pitih tiap bulan ado. Bara sebenarnya penghasilan ajo sebulan. Nyo tahu den. Jawab jujur lah. Kalau alhamdulillah kini kau kan dek apa dek usaha lah nak. Per bulan tu lah yang bawa dapat 3 digit. Bara tu 3 digit ke bara kau ada panjang kau kalau 3. Kalau orang menyebut cik digit, kalau untuk penghasilan tu biasa jut mana 2 juta, 3 juta sampai juta. Kalau 2 digit disebut orang lah full jut puluhan juta. Kalau 3 digit tu rajut ratusan juta. Serius? Tu bini surangnya baru lai. Kalau awak lah kayu, kau bini bertambah biasa aja. Kadang-kadang aja model kalau ngecek sarpo itu, baru orang tak percaya pertama bini tak bertambah. Gigi saya dah tak ganti. Nya ada takah kau cek ada buyang
Awak aku kece orang mah lai jadi panutan dek nama muda nang keketek tu alhamdulillah nah waktu dia acuk datang ke rumah diskusi apa semua macam kan. Termasuk dalam persoalan kehidupan pribadi kadang-kadang adik-adik tu ada yang berani bertanya. Jo uni yo hebat bana dapat laki ndaknya. Oh, kesimpulan sia tu. Kesimpulan kami mah nampak bahagia uni dapat laki mau diajuk ame. An kan nampak di Facebook den. Aslinya ni bahagia. Asli. Nah, ini takah kau ada bujang istri itu bagaimanapun kan yo Allah mempercayakan seorang manusia katangan awak gitu. Awak dapat gadang saja keluarga menyerahkan ke awak itu. Yo kan. Itu muka babini. Tidak ada tersinggung. Tidak ada tersinggung. Kau kan serius weh. Kini hostnya Den tak jodoh. Den nak bertanya aja weh salah. Adi. Jadi makasih tak kakak. Jadi ketika misalnya satu orang manusia yang dipinjamkan Tuhan kepada kita, dikasih oleh keluarganya kepada kita, belum bisa betul secara maksimal kita bahagiakan, bawa mencari nan dua, nan tiga, nan empat gitu Sedangkan nan cie ko je lu nak boleh doh. Kalau dicari lu nan celai beko bagi Tuhan lai. Dan lagi auto yang lantak-lantaan tu minta pesawat lo angkat Den. Itu kan tren orang itu logika itu. Kayo sakete bini bertambah. Indah tu perlu diluruskan tu. Ambo agak ingin menyampaikan kau dari lama sebenarnya. Karena tak apa. Tuntutan dari Rasulullah tu kalau nang saya tahu ambo bukan ambo alim banalu indak lo tapi ajaran Islam kau ditanamkan dekat ambo bahwa untuk babini itu yo boleh 2, 3 ampe boleh. Tapi prasyarat Nabi bukan kayo yo adil. Adil kok kamu salah. Piti kan yo je nak. Sekitar piti bak adil. Orang kaya yang sulit adil. Orang kayu yang paling sulit adil coba. Itu. Kau pengajaran dari kawan ambo salah seorang nyo sebenarnya seorang pengusaha nama beliau Haji It. Haji It. Yo. Jadi kecek beliau ndak. Ajo, ada 2 pilihan dalam berbisnis. Pertama, menegakkan perusahaan yang menguntungkan si pengusaha atau menegakkan perusahaan yang sehat. Keduanya berbeda. Bilang. Perusahaan yang tagak secara sehat kok berarti dimulai dari karyawan yang sejahtera. Gaji karyawan di atas UMR, BPJS aman, kok sakit ikut semacam ditanggung perusahaan, kok semacam mana. Perusahaan yang seperti itu durabilitasnya tinggi. Artinya kebertahanannya dalam jangka yang sangat panjang. SDM yang bekerja di perusahaan itu pertama otomatis loyal, yang kedua punya semangat kerja yang berlebih, dan yang ketiganya akan bekerja bukan demi uang lagi tapi demi bendera perusahaan karena uang telah selesai, kebutuhannya telah selesai. Nah, ada yang demi kesejahteraan si pengusahanya saja, artinya dikorbankanlah hak-hak karyawan, segala macam megai. Sehingga beko karyawan akan keluar dengan dengan konsekuensi segala rahasia perusahaan turut dibawa keluar oleh si karyawan. Segala koyo buruk-buruk perusahaan bisa diceritakan di si karyawan di luar beko. Makanya sebenarnya anggaplah karyawan kau menjadi keluarga. Nah, kalau awak menjadi orang kaya yang adil, dicalik dari perusahaannya, lai sehat nak perusahaan awak. Kalau sekedar awak kayu perusahaan tidak sehat, awak lu nadil lah babini, lu sampai 5 tu malu buat seharusnya. Karyawan awak saya tak tersejahtera. Rasul tadi membahas orang wabini C2-3 banyak adil. Tu ada kaitannya rupanya di perusahaannya. Kalau mbak mencaliknya tekah tu kadang-kadang agak curiga. Mbak kau mau minta maaf ah. Nak satu orang kau doh Nak satu orang kau doh. Jadi orang kayu alun tentu adil sebenarnya jo. Alun tentu adil, justru menjadi adil ketika kaya itu jadi sangat sulit. Karena apa? Kalau awak kayu notabene biasanya secara sederhana, kalau orang kaya dia bisnismen, maka relasinya akan berkembang. Makin kayunya relasinya akan semakin banyak, karena kekayaan seiring dengan perkembangan perusahaan. Perusahaan berkembang, jaringan usaha berkembang, otomatis jejaring pribadi si pengusaha juga berkembang. Nah, karena relasi jadi sangat banyak, kadang-kadang awak ada tender, ndak kawan tagih doh. Kadang-kadang awak patut mengaluan majak kawan bermitra untuk sebuah bisnis. Ndak tajak doh ada 5 orang kawan dengan pola bisnis yang sama, dengan bentuk bisnis yang sama. Awak harus memilih salah satu, yang ndak sadue terbawa dewa doh. Itu kawan akan menganggap awak tidak adil, walaupun pengertian adil itu sebenarnya menempatkan pada porsinya toh. Tapi siapa yang bisa sempurna untuk melakukan itu?
Itu agak sulit tuh. Nah, Nabi kalau menurut Ambo nak, Ya. kau sejauh Ambo mencoba mengenalnya. Ya. Nabi, orang-orang soleh atau orang yang sukses dalam berpoligami itu adalah kok bahasan lu jadi poligami jadi kan bisnis tadi mah. Betul dan sabuan bisa dan tanya lo balik. Jawab seletu tadi. Jadi orang poligami ni itu kalau memang dia sukses dan berbahagia, awak bisa cari lo di usaha atau bisnisnya. Apa usaha? Usahanya atau bisnisnya itu berjalan dengan sehat gitu biasanya kalau hubungan dalam keluarganya jadi, sehat. Jadi intinya sana kaitannya kalau ke poligami, iya. cari perusahaan orang tu sehat atau indah? Indah itu loh. Oh, itu ada. Kesaga sih dan makasih lama-lama dia kacau isi tadi kalau ya Jo. Jadilah adil dulu. Nah, kalau nyo pengusaha keadilan tuh dicari dari bagaimana usahanya berjalan. Kalau usahanya berjalan bagus dan karyawannya sejahtera, sangat gampang kita melihat bahwa dia orang yang adil. Oh, sarupa. Maka ketika nyom bilang pengusaha seperti itu bilang, "Ambo kenapa bini celai?" Mungkin itu memang ala fitrahnya pengen babini, jadi jangan dihalangan lagi kawan betua tuh. Nah, pertanyaan yang berikut Kak Jo. Dia dapat kabar Ajo kembali oto yang harganya sekitar hampir 1M. Yo, aku kembali oto sama tu tujuannya pamer kapalagaan kau orang basawa kayo atau sebenarnya. Nya tekah aku dah buyang orang selalu mencari ketika awak memiliki mobil yang bagus, rumah yang besar dan banyak seperti tadi awak hitung-hitung tu. Kecil orang itu awak pamer, awak melegitimasi kekayaannya lewat tanda-tanda. Ya. Ambo lebih cenderung mencari kekayaan tuh mode Plato. Aku ada cerita filosofis sakete. Kau pakar oto 1 miliar sampai ke Plato cerita sana. Jadi baca cerita Plato. Enggak Plato do Sokrates. Ambo ralat lu lihat. Sokrates adalah filosof yang cenderung berpenampilan sederhana dan sering menganggap bahwa orang yang terlalu mengejar kekayaan dunia aku sebagai orang yang bodoh atau mengada-ada saja. Jadi satu ketika Plato pai ke pameran orang kaya, di mana barang-barang mewah dipamerkan di sinan, mulai dari perabot sampai perhiasan badan kan. Tiba Plato di situ nyecalik-calik lo barang-barang mewah kok. Kau lebih bisa putar. Bisa. Taruh lah. Yo bali tu gak gadang atau ngeneng takah tu. Alah menumpang duit banyak lo kan dah. Soalnya bali tu 1M tu. Atau kau lihat perhatian di belakang kok. Nya aduh layare. Layare walaupun nak nampak dia jauh siko di dan lain nampak. Di batin den layare. Di batin den saja layar ko. Itulah canggih oto den walaupun oto den nak sampai 1M, ini 7. Jadi tekah tu. Jadi si Plato tadi di CME dek kawannya si Sokrates tadi CME kawannya Sokrates sok bisa hidup sederhana kece baju tabu bahagia aja makanan kurang bahagia aja kama-kama pai pakai trompa ndak pakai trompa doang bahagia aja sok bisa bahagia walaupun tanpa uang banyak akhirnya mangang pai ke pameran orang kaya. Jawaban Sokrates sangat menyentuh perasaan dan itu sering menjadi motivasi bagi pribadi Ambo. Ambo datang ke Siko hanya untuk mencari betapa bodohnya orang-orang kaya dan Ambo menikmati itu je. Bagus bodoh kicau orang-orang kaya kok. Ia membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting dalam hidup, perabot dibeli sama mahal entah padahal murah ado. Ajo mangican itu, ajo saya kembali oto 1M, aku noyo oto 1M. Untuk Ambo galak-galakan oto tu beko. Jadi dia beli oto tu, ada yang buka benene, dan ambil benen tu dan jadi yang palatiang tengah. Lain tak ajo nak kadigalan orang beko. Lain tak kajo digalan orang. Indah, sama nak kah kau ada buyuang. Nak tunggu lo, planning kamu ko, kini rumah ampe. Oto kawa bali nan 1M ko. Ya. Ale planning kembali ajo le. Dan agak minimal bisa memotivasi dan atau dun sana kita na lain ajo bisa iko karena pertama ajo dosen punya bisnis yang kuat bini pun bakar ajo sebagai apoteker kan luar biasa tu nah anak ado ya bana sempurna lah itu ajo nah ndak sempurna kan gigi ajo segini tu itu bisa diganti tu. Ambo ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada seniman dulu. Analah ajo lakukan. Kini Ambo menyediakan satu oto untuk ambulan kesenian.
ambulan kesenian. Iyo. Kok baca tuh kau ambulan kesenian kok? Serius? Baca tuh. Itu menarik Jadi tuh ambulan kesenian. ambo punya oto mereknya Wayoy di oto tuh. Iya. Warnanya sirah. Sirah. BA saja mewah BA-nya. BA sampai 700 WY, ba ajo Wayoy kalau dibaca. Jadi oto Pajaknya sampai 2 juta tuh pasana Iya. kalau pasana kau. jadi oto ko ambo jadian jadi ambulan kesenian. Jadi sanggar-sanggar di Piaman ndak punya oto doh tapi tampil di Madima. Iya. Alek kesenian Piaman tapi nampak aja ada buyongnya mah. Iya. Tambua kadang-kadang antah. Properti keseniannya itu mah tabui. Nembarik-barik itu Coba kesenian. cara membawa aja tuh. Orang Piaman kok keseniannya nembarik-barik Ya, saya. tunggu lo. Atau ambulan kesenian kau bantu truk. Indah, ini blind fan. Jadi dek Pareman dipakai Pareman dia ambo dipakai itu untuk membawa tambua, membawa tim tarinya segala macam. Rencana ambo kan nambah itu tuh celeng mau jadi Bali truk cie. Truk cie. Sudah tuh kendaraan masa depan yang ambo harapkan tuh yo double cabin tapi roda belakangnya ganti yang dua. Jadi barat yo roda cie sampai 6 double cabin roda 6. Belakang itu 2 roda gitu. Atuh. Jadi multifungsi. Nah, untuk misalnya orang kini itu kan bisa masih di Sumatera Barat masih jelas itu bisa operasi. Ya. Kalau aja tiba-tiba diajak orang pergi kalau negari atau pergi ke Jawa, itu Jawa bawa joto tu jo. Atau charter pesawat atau kau Bali jet pribadi. Cicito kan itu. Apa? Di kalau lay di Zenan jode Tuhan lebih kayu pada kini ya. Dia tuh di Bali pesawat. Kalau para lu dah buyong wajib satu naik pesawat tu isu atau Mau pesawatnya. Kan biasanya kan kalau di pesawat ada Garuda, ada Mandala, ada nah itu. Kalau aja Wayoy Air. Wajoy Air. Adi mah bala buahan tu ke Patabang tu jo, ko ado yo. Inyo Kapatabang ko ambo ingin sagalo dalam hidup ambo ko kan berbau tradisi atau kebudayaan Minang. Jadi pesawat ambo nanti pakai taraju. Sampai layang. Bataraju pesawat kok. Iya, pesawat bataraju. Itu jadian aja apa judul thumbnail kok deh. Kekayaan terbesar impian aja Wayoy, pesawat bataraju. Pesawat bataraju. Ya Allah. Nah, tadi dia bertanya-tanya kacau. Masalah kayu aja ikut sada. Celiak mata sejauh celiak dan. Nah, kau tas ambo. Dan muka celu dan tapian lalu sana. Kon kan pajak masih kau. Ndak. Dan ada yang penasaran. Baca itu tentang kayu, tentang ini, tentang itu. Buka. Boleh ada muka. Tuh calian dulu ke layar. Lah, Eko hadiah dari si Haji Tangkelek. Dan bongkar isinya. Ambo pemirsa. Dalam tas ada tas tapi Iyo. tas kulit kok kulit Kok tas produk ambo sendiri Wayoy dari perusahaan ambo. Wayoy. Iya. Itu original kulitnya sana. Jadi harganya ya lumayan lah. Tunggu lo. Nggak tanya berapa harga tas. Berapa harga Kalau nani koko 3,5. 3,5 kok dah, 3,5 juta. Iya. Malai kuliah Jawi mah. Oh, nanti mau terangkan istimewa. Lah. Itu ada lo Dompet Wayoy juga. Wayoy. Kok berapa harga gue? Itu murah ternyata tuh. Asyik. Oh, dompet tuh. Dompet Wayoy tuh. Kok punya aja kini kok Iyo, atau keren, pamer saya? Enggak. Dompet kosong banyak lo gaya? Itu harddisk. Harddisk. Nah, kini Kok? di dalam tas Tangkelek ada tas Wayoy. Itu memang sebagai simbol tuh Dabuyong. Pas orang Tangkelek juga Wayoy kok saya sekato. Bahwa walaupun bisnis awak sama, Ayo. awak tetap harus menjaga persahabatan, saling terkoneksi. Lah. Jadi itu tips sambo untuk para pengusaha muda, untuk pengusaha industri kreatif bagai. Nak tak awak berjalan surang jalan basamu. Tahu sana buka gua kalau teh kok. Pitih he. 1.000. 2.000, 3.000. Itu parkir kok. Ika struk belanjaan ambo ko ambo membali lek petang Di sana dan bongkar sana aku ada lo dompet. Mamela anoto dan busi. Kok dompet sana. Dompet Wayoy Tunggu dulu. celai. Membongkar satu. Jadi itu balapi nak tangguang. Kok jam rusak. Tidak jam elok batu. Kok mana go jam kok? Jam ko taponya ko. Jam 800,000. Beli second lo. Second Dan buktian kayu sana. Itu kayu aja. Pitih saya tak ada. Kosong. I see.
kosong sana. Kosong. Kau ada muka Kau ATM ciknya. Cik kalau awak kayu. Baca rumah nandon ATM urang kayu tu ada buyang yo. ATM urang kayu tu relatif barasiah. Artinya baru taruh saja nyo. Tandonyo jarang mambiak pitih kese banyak. ATM dia mengkolah cahaya takah. Kau dia lacok mambiak pitih. KTP. ATM lo cek lai. Bang Nagari. Kau ATM lo cek lai. BRI. Bang BRI. 3 ATM barasi. Ndak ada kartu kredit celai dah. Itu bukti ambo kayo. Ambo ndak berutang di bank dah. Bukan itu persoalannya. 3 orang kalau kayu tu tapi banyak gaya premium gitu ya. Ayo kok ATM model kok dompet kosong. Jangan lah rugi dan rasa sana. Banyak rugi dan itu balap rumah ampe. Perusahaan Iko sadonya bapanggang auto 1M. Dah buyung kan ndak selesai waden urang piaman dah buyung mengecek tu luri-luri kan mengecek waktu tu 3 digit. Rumah ampe dah buyung. Itu karena mintu ambo baderet membuat rumah mintu ambo cek rumah dusana sabalai rumah dusana celai kalau kami di kampung tu mintu ambo sado berarti itu 3 rumah tu. Tambah rumah gaya ambo cek berarti ampe rumah ambo. Salam betul? Enggak. Nang kedua, tentang harta kekayaan yang gaji 3 digit tadi. Lah, 3 gaji ambo ya 3 digit gaji ambo. Gaji ambo sebagai dosen cek, sebagai bos wayoy cek, tu gaji ambo nan kadang-kadang adalah dapat job gitu untuk jadi motivator. Bara sebulan jadinya enggak usah 3 digit, bara nominal sabulan bara dapat. Bara, kau lah emosi den kemajo. Kau lah kalam bantu den siko gua. Hari lah kalam guys, cepet lah bara. 3 juta. 3 juta. Temanga dia manyo pire aja den sangko kok banyak bensin den bagai di siko 3 juta dia bisa. Labian itu den dapat. Tapi tabungan wak bara ndak bisa sabuan dah. Bab itu. Karena kalau disabuin tahu orang rumah kok. Diminta. Jadi orang rumah enggak tahu dah. Ikut nak bagian ikut dikat deh, dipotong Enggak, Den. Sakit ti den diajak. Den sangko kok iyo ka diajak ka pai makan den, ka traktir den, ka bapo den. Nan soal apa tadi? Nan soal auto tadi serius. Ada ambulan kesenian tu kada yang bon boleh dipinjam-pinjam. Kuliah tu tapi untuk kesenian. Yo. Soal mimpi ambo punya kendaraan masa depan tu yo tu semua orang berhak punya mimpi mah. Ambo kau miliarder, nan bermiliar-miliar tu mimpi ambo. Miliar tu mimpi sada. Jadi nak pesawat jet kau Coba bayangan deh. Wayo air kau baca tu kau. Itu mana kau? Yo. Kalau ambo bisa membeli pesawat tu nanti satu orang harus jadi saksi. Basuh pesawat tu harus bataraju. Kalau nak bataraju dah pada pesawat ambo tu dah tu kecean nak jo ayat panduto. Kalau ajo bisa beli pesawat tapi nak bataraju, kecean nak jo ayat nak pernah punya pesawat dah. Alamak. Aku nak semana aku nak put bungo tu. Sio dan panik dan sana. Tapi ambo ada kalimat motivasi sangat ingin ambo disampaikan di bungo. Apa? Bahasa takah. Hidup itu dijalani dengan 2 pilihan. Awak menjadi kaya raya, tapi biasanya konsekuensinya tentu awak harus bekerja keras. Iya. Dengan awak bekerja keras kok kadang-kadang fungsi paralel awak sebagai manusia tidak terlalu berjalan dengan baik. Misalnya, awak kan sibuk bekerja, sibuk membangun bisnis, kok semacam megai, kawan sakit tak cali, induk kawan meninggal awak ada satu manjangu, tetangga barale awak ada satu hadir, kena sangat sibuk tu. Ada pilihan kedua, menjadi kaya tetapi juga menjadi paralel. Di mana begitu kekayaan kita menumpuk satu nisab lalu kita bayarkan zakatnya. Begitu kita sudah punya cukup uang lalu di kampung awak ada membangun masjid, awak satu lo bersedekah. Mencari orang bansai gitu satu lo maragiah kawan susah satu lo kita bantu dan lain sebagainya. Artinya susah mungkin awak untuk betul-betul menjadi sangat kaya ketika awak memelihara fungsi paralel awak dalam sosial bermasyarakat tadi. Tetapi percayalah, kalau menurut ambo itu kekayaan sejati itu akhirnya. Itu kekayaan sejati itu. Ambo sangat merasa kayu-rayu bana kini dah buyang. Pai ambo ke kampung alas so kampung ambo raso di man monyo lalu tu ada rumah di sini nan pintu selalu terbuka bagi ambo.
Adu pulang kampung nan takah tu dah buyang. Iya. Adu pulang kampung takah tu di ma adu acara batajau di buek, di ma adu ambo pernah bagi motivasi ke pemuda di sinan, di ma adu alek pernah berbuek sama masyarakat di sinan tu. Bukankah itu luar biasa dah buyang? Jadi ndak ada piti 3 juta tadi itu saya. Ndak. Jadi ketika awak punya kampung dan kurang ketika hadir di sini awak lah Alam jadi menganggap bagian dari keluarganya, itulah kampung tu kekayaan sebenarnya. luar biasa dah buyang. Luar biasa dah buyang. Dan mencari musuh aku kan gampang cik. gampangnya. Mencari nusana aku nak payah. Kan, Contoh teladan kan lah banyaknya dah buyang. ya. Tokoh awak di Sumbar ko di zaman perjuangan dulu, catatan paling pertama tu mereka orang Marasai. Ya. Buya Hamka, Agus Salim, Sultan Sahrir, Rahma Yunusiah dan lain-lain. Itu sebagian besarnya orang yang hidupnya dalam keadaan tidak punya kekayaan yang terlalu banyak. Ya. Bahkan Buya Agus Salim ya sangat miskin gitu lah. Miskin, ya. Kata orang tuh menteri sangat miskin lah. Sultan Sahrir begitu, perdana menteri paling miskin di dunia aja orang. Dari situ bisa mencari ternyata kebesaran nama tidak terkait dengan uangnya. Tapi dengan apa yang Nyo lakukan, apa yang Nyo berikan gitu. Kan. So awak je dah buyang kini dah buyang lagi kesempatan awak untuk podcast. Dah buyang pikir awak kau merasa jadi orang rendahan kau. Ndak. Dah buyang pernah wawancara jo calon gubernur. Dah buyang pernah wawancara sama pejabat jo orang yang jauh lebih kaya daripada ambo pernah. Dan ambo sa channel tu. Jadi ambo merasa salevel jo orang tu. Bukannya Jo lebih tinggi daripada orang tu. Sebab Jo pertama kali Malaysia. Ambo lah nampak tamu masuk ni. Channel ikut kau. Pot bunga kau. Alamak Jo. Kini ode ko. Dan tadi arok kau Jo traktir deh Jo cari tu kayu aja saya ko lah kalam mari ko Jo. Dan kau pulang ajo kau pulang leh. Tu ndak makan oleh dah. Makan tu seorang rumah bini leh rumah dia lah kau traktir. Makasih ambo itu tadi tu ambo lu makan traktir lah ambo. Ndak Den. Ndaknya makasih. Dia arok kau traktir. Kayu tu kan dek badung sana tadi. Nak doa kan ujung-ujungnya itu. Tunggu dulu pemirsa, kau ambo bahas sebagai kekeluargaan mencak lendak. Aku lah mulai malu ambo. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih